Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Cahaya Diva dengan NIM 290215399. Prodi akuntansi. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya dengan materi akuntansi perusahaan dagang. Mata kuliah pengantar akuntansi 1, dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Adigawati, SEAK MSI. Penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau debit. 2. Mencatat di buku besar pembantu setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum. Selanjutnya, entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja. Tips dengan program akuntansi yang memiliki fitur aplikasi pembukuan, proses pencatatan bisnis lebih mudah diselesaikan. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyusahan akhir tahun dibuat. Pada dasarnya masing-masing saldo akun ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Semua akun dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan. Karena manajemen menggunakan akun buku besar ini, entry jurnal diposkan ke akun buku besar secara teratur. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi entry. Penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode terjadinya. Khusus penjelasan jurnal penyesuaian perusahaan dagang, Anda bisa membaca lebih lanjut di sini. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. 1. Pembayaran di muka. 2. Akrual. 3. Pengeluaran non tunai. Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Konsep ini didasarkan pada prinsip periode waktu yang menyatakan bahwa catatan dan aktivitas akuntansi dapat dibagi menjadi periode waktu yang terpisah. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. 6. Membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Ada hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep pelaporan keuangan dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Pernyataan ini adalah produk akhir dari sistem akuntansi di perusahaan manapun. Pada dasarnya, mempersiapkan pernyataan ini adalah tentang apa itu akuntansi keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntansi menjelaskan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi. 8. Membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, akun sementara ditutup atau diatur ulang pada akhir tahun.
Akun permanen adalah akun neraca yang melacak aktivitas yang bertahan lebih lama dari periode akuntansi. Misalnya, akun kendaraan adalah akun aset tetap yang dicatat pada akun saldo. Kendaraan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di tahun-tahun mendatang, sehingga dianggap sebagai akun permanen. 9. Membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. 10. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Tujuan penyusunan saldo uji coba pasca penutupan adalah memverifikasi bahwa semua akun sementara telah ditutup dengan benar dan total debit dan kredit dalam sistem akuntansi sama dengan setelah entry penutupan dibuat. 11. Membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ini adalah langkah terakhir dalam siklus akuntansi. Dalam melakukan pencatatan atas aktivitas perusahaan dagang, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu 1. Metode perpetual atau perpetual inventory method. 2. Metode periodik atau periodic inventory method. Berikut penjelasannya. 1. Metode perpetual atau perpetual inventory method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Pada metode perpetual ini, persediaan akan ditakhirkan secara terus-menerus. Metode ini dapat menciptakan pengawasan atas persediaan yang lebih baik, walaupun pencatatannya dilakukan secara terus-menerus. Perhitungan fisik harus tetap dilakukan paling tidak sekali dalam waktu setahun. Metode perpetual ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dengan harga relatif mahal dan jumlahnya sedikit seperti mobil, laptop, dan lain-lain. Dengan metode perpetual, beban pokok dari barang yang dijual akan ditentukan setiap kali terjadinya penjualan. Akun tersebut digantikan dengan akun persediaan barang dagang dan akun beban pokok penjualan. A. Mencatat pembelian. Transaksi pembelian baru akan dicatat ketika barang sudah diterima oleh pembeli. Setiap transaksi pembelian harus didukung dengan bukti pembayaran jika secara tunai dan didukung dengan faktur pembelian jika secara kredit. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembelian persediaan adalah sebagai berikut. Kas atau hutang ditaruh di debit, dagang ditaruh di kredit. Kemudian persediaan barang dagang. B. Mencatat retur pembelian. Barang yang diterima oleh pembeli dari penjual bisa saja rusak, cacat, atau mungkin tidak sesuai dengan spesifik yang diminta. Transaksi ini disebut dengan retur pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi retur pembelian atas persediaan adalah sebagai berikut. Kas atau hutang ditaruh di debit, dagang ditaruh di kredit. Persediaan terhadap barang dagang. C. Mencatat biaya angkut pembelian. Sebenarnya metode perpetual tidak mengenal akun biaya angkut pembelian, tapi dalam kasus tertentu biasanya akan digunakan akun ini. Oleh karena itu, dalam metode perpetual, biaya angkut pembelian akan digantikan dengan akun beban pokok penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembayaran biaya angkut pembelian adalah sebagai berikut. Beban pokok ditaruh di debit, penjualan ditaruh di kas, ditaruh di kredit, kas terhadap hutang dagang. D. Mencatat potongan pembelian. Seperti yang telah dikatakan bahwa metode perpetual tidak mengenal akun potong pembelian. Karena akun potongan pembelian ini sifatnya mengurangi beban pokok atas barang yang dibeli sehingga akan digantikan dengan akun beban pokok penjualan di sebelah kredit. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembayaran yang disertai dengan potongan pembelian adalah sebagai berikut. Hutang dagang terhadap debit, kas terhadap kredit, beban terhadap kredit,
Kemudian pokok penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembayaran utang jika tanpa disertai dengan potongan pembelian adalah sebagai berikut. Utang dagang terhadap debit, kas terhadap kredit. Mencatat penjualan. Terdapat 2 ayat jurnal sekaligus yang perlu dibuat oleh penjual untuk mencatat transaksi penjualan dengan metode perpektual, yaitu sebagai berikut. Kas atau piutang ditaruh di debit, dagang ditaruh di kredit, penjualan ditaruh di kredit, beban pokok ditaruh di kredit terhadap penjualan, persediaan terhadap barang dagang. F. Mencatat retur penjualan. Retur penjualan terjadi apabila perusahaan menerima kembali persediaan yang telah dijualnya kepada pembeli karena adanya kerusakan barang. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual adalah sebagai berikut. Retur penjualan ditaruh di debit, kas atau piutang dagang ditaruh di kredit. Kas ditaruh di kredit, piutang dagang ditaruh di debit. Persediaan barang dagang ditaruh di kredit, beban terhadap pokok penjualan. Oke, mencatat potongan penjualan. Penjualan biasanya akan memberikan potongan tunai untuk pembayaran yang dilakukan dalam waktu segera setelah tanggal pembelian. Sama seperti retur penjualan. Potongan penjualan juga termasuk sebagai akun kontra dari akun penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat menerima pelunasan piutang dagang oleh pelanggar disertai dengan potongan penjualan adalah sebagai berikut. Kas ditaruh di debit, potongan ditaruh di debit, penjualan ditaruh kredit, kemudian terhadap piutang dagang. Sedangkan ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat menerima pelunasan piutang dagang oleh pelanggan jika tanpa disertai dengan potongan penjualan adalah sebagai berikut. Kas terhadap debit, piutang dagang terhadap kredit. Sedangkan ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada dasarnya menerima pelunasan piutang dagang oleh pelanggan jika tanpa disertai dengan potongan penjualan adalah sebagai berikut. Biaya angkut terhadap debit, penjualan terhadap kredit, kas atau hutang dagang. 2. Metode periodik atau periodic inventory method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada metode perpektual. Demikian juga untuk akun retur penjualan dan penjualan akan tetap digunakan baik pada metode perpektual maupun periodik. Hanya saja perbedaannya adalah pada metode perpektual untuk mencatat transaksi penjualan dan retur penjualan akan diikuti dengan satu ayat jurnal lagi untuk mencatat beban pokok atas dasar yang terjual dan pertambahan atau pengurangan persediaan. Mencatat pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembelian persediaan adalah sebagai berikut. Pembelian terhadap debit, kas atau utang dagang terhadap kredit. B. Mencatat retur pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi retur pembelian atas pembelian adalah sebagai berikut. Kas atau hutang terhadap debit, dagang terhadap kredit, retur terhadap pembelian. C. Mencatat biaya angkut pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembayaran biaya angkut pembelian adalah sebagai berikut. Biaya angkut terhadap debit, pembelian terhadap kredit, kas atau hutang dagang. D. Mencatat potongan pembelian. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembayaran utang disertai dengan potongan pembelian adalah sebagai berikut. Hutang dagang terhadap debit, potongan terhadap kredit, pembelian terhadap kredit, kemudian kas. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembangunan utang jika tanpa disertai dengan potongan pembelian adalah sebagai berikut. Hutang dagang terhadap debit, kas terhadap kredit. Mencatat penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual untuk mencatat transaksi penjualan persediaan kepada pelanggan adalah sebagai berikut. Kas atau piutang terhadap debit, dagang terhadap kredit, kemudian penjualan.
F. Mencatat daftar penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijualnya adalah sebagai berikut. Retur penjualan terhadap debit, kas, atau piutang dagang terhadap kredit. G. Mencatat potongan penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat menerima pelunasan piutang dagang oleh pelanggan disertai dengan potongan penjualan adalah sebagai berikut. Kas ditaruh di debit, potongan ditaruh di debit, penjualan ditaruh di kredit terhadap piutang dagang. H. Mencatat biaya angkut penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembayaran biaya angkut penjualan adalah sebagai berikut. Biaya angkut terhadap debit, penjualan terhadap kredit, kas atau hutang dagang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh soal metode periodik dan metode perpektual serta jawabannya.